Iya, kalau saya sih mikir Pak, Iya, si ini kandidat oknum yang ini kan. kurang Nah, ajar itu kan. ya mudah-mudahan dia nonton Pak podcast ini, Amin. biar dia bisa melihat konsekuensi itu bukan saja terjadi di dunia ini Pak, akan terjadi setelah kehidupan di dunia ini kalau kita pasti punya iman. Ya, tapi kan kadang keimanan kita itu jadi buram Pak akibat ambisi dan nafsu kita. Nah, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah yang kita lakukan saat ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita atau tidak? Nah, karena kadang Pak, kalau kita tidak berusaha untuk introspeksi diri kita ke dalam, akhirnya kita merasa semua perbuatan kita itu baik-baik saja. Kita nggak sadar gitu, banyak orang-orang yang kita korbankan. Apalagi ini orang-orang yang kita pimpin lagi. Bagaimana Pak, nanti pas kita sudah jadi pemimpin, terus banyak orang yang mengutuki kita Pak. Yang mendoakan kita enggak-enggak. Karena orang yang dizolimi Pak, itu doanya tuh, waduh, jangan salah Pak. Langsung diijabah. Nah, ini yang perlu kita berhati-hati. Karena kan kita merasa nih, wah gue sekarang baik-baik aja. Ngapain gue harus mikirin kehidupan setelah di dunia ini? Kayak nggak ada kerjaan aja. Ya iya. Kalau kita mikirnya saat ini memang kayak orang nggak ada kerjaan. Tetapi kalau kita mau introspeksi diri kita ke dalam, kita istilahnya itu mau bermuhasabah, kita akan ketemu Pak. Apakah yang kita lakukan saat ini, hal itu tidak berimbas langsung kepada diri kita atau tidak? Nah ini yang kadang kita lupa. Karena jangan sampai apa yang kita lakukan ini Pak, itu menjadi sesuatu yang bukan diri kita saja yang kena nanti. Ya, keluarga kita sendiri Pak bisa kena. Iya, anak-anak gitu ya. Iya, Anak-anak makan uang haram gitu. benar Pak. Karena akan berimbas kepada keluarga kita sendiri. Itu yang malah saya takutkan Pak. Saya pernah ceritakan di podcast sebelumnya bahwa saya ini nggak berani Pak, misalnya melamar jadi PNS. Bukan saya nggak mau mengabdi kepada negara. Karena saya takut Pak, kondisi PNS kita saat ini yang tidak baik-baik saja. Kan sudah menjadi rahasia umum Pak, kalau kita ingin bekerja di suatu institusi pemerintahan, yang penting kita punya ordal. Ya, atau kita berani bayar berapa. Ya di awal aja, kita udah nggak bener Pak, untuk kita mendapatkan pekerjaan. Terus bagaimana ketika kita bekerja? Pasti kita akan menghalalkan segala cara Pak, agar pengorbanan kita itu nggak sia-sia. Iya, modal balik minimal. Ah, modal balik minimal. Ini kan yang sangat luar biasa Pak. Bagaimana negara ini dikelola oleh orang-orang yang seperti itu? Itu yang harus menjadi PR kita bersama Pak. Ya, ibarat gini deh Pak, kita masuk ke sarang penyamun. Pasti mau nggak mau Pak, kita akan menjadi bagian dari penyamun tersebut. Itu yang saya takut. Ya padahal kan kalau jadi PNS enak Pak. Sulit kita untuk bisa di PHK. Meskipun performance kerja kita berantakan, kita tetap aman-aman saja. Ini yang saya nggak mau Pak. Malah sudah sejak saya SMA Pak, saya nggak ada cita-cita Pak pengen jadi PNS. Karena saya tahu kondisi dunia kerja PNS kita saat ini tuh nggak baik-baik saja. Jadi seseorang itu bukan dinilai dari performance mereka bekerja. Nah, ini yang saya nggak mau, karena saya takut menjadi bagian dari mereka Pak. Bukannya saya so idealis ya, tapi kan saya mau Pak, apa yang saya kasih ke anak istri saya itu dari nafkah yang halal, ya. Karena saya akan mempertanggungjawabkan Pak segala tindak tanduk saya nanti setelah kehidupan di dunia ini. Dan ini nggak main-main Pak. Hidup di dunianya sementara, hidup setelah kehidupan dunia ini berakhir itu selama-lamanya Pak. Ya.
Terus kita diabokin sana sini sama malaikat. Gara-gara kita ngasih anak istri kita makan yang haram. Ya, itu Pak yang saya nggak mau. Nah, untuk permasalahan ini, kalau misalnya anggaplah ini yang ini viral, bisa jadi di tempat lain juga ada, cuman nggak viral. Bisa jadi Banyak Pak. seperti yang Bisa tadi Pak Doni jadi. bilang, mungkin di Jakarta praktek ini banyak lagi. Bahkan saya masih ingat ya dulu, nih Pak nih, zaman Mr. S. Hmm. Sebelum itu Pak, sebelum peristiwa 98. Hmm. Jadi kan beliau itu berkuasa 32 tahun tuh, Hmm. ya kan? Nah, Bapak S itu kan, dia kan ada partai tertentu, Hmm. partainya partai G gitu. Hmm. Nah, itu kalau nggak salah tuh waktu pemilu pas nyoblos itu orang suruh ngasih tahu milih apa gitu. Kalau misalnya nggak milih partai G nggak lulus, tapi untungnya sih nggak sampai se ekstrim yang tadi tadi tuh yang berita barusan kita bacakan. Waktu itu saya golput waktu itu. Saya kan, saya nggak suka. Ada waktu itu kan zaman 3 partai itu Pak, sebelum peristiwa reformasi itu Pak. Itu ada 3 partai. Saya nggak milih, saya coblos semuanya Pak. Iya. Sama saya juga begitu. Iya, nah kan. Tapi kan nggak dikeluarin saya. Maksudnya artinya itu baru bersifat anjuran gitu. Ayo dong, berarti kan ya saya tahu karena guru-guru kita kan PNS gitu kan. Iya, PNS karena kita itu kan SMA negeri. Otomatis gurunya PNS dan partai itu adalah partai yang bisa dibilang PNS kuat dan otomatis PNS harus milih itu semua. Ya nggak tahu kalau misalnya ada PNS yang ketahuan nggak milih itu apakah mungkin dicabut atau dipecat, saya nggak paham. Tapi yang jelas waktu itu udah mulai masuk sekolah Pak. Cuma nggak sampai dikeluarin. Jadi saya jujur saya coblos semuanya. Dan semua orang bisa lihat ini apa namanya hasil kertas suara saya 3-3-nya bolong. Tapi saya nggak dikeluarin. Ya berarti sekarang jauh lebih parah. Jauh lebih parah berarti. Iya. Dulu kan kita berharap Pak dengan adanya reformasi maka kejadian di masa lalu itu nggak berulang lagi. Nah, tetapi ternyata sekarang malahan berulang. Nah, di sini berarti kita nggak belajar Pak dari masa lalu. Kalau kita tidak mau belajar dari masa lalu, Pak, maka kita akan terus, Pak, ya, mendapatkan peristiwa yang sama lagi, malah lebih parah. Nah, sekarang sih pilihannya berada di tangan masyarakat. Apakah kita merasa senang dengan keadaan seperti ini atau tidak? Nah, maka kalau tidak, ya saya menghimbau, Pak. Orang-orang yang berada di sekolah tersebut, Pak, ya, harus berani Pak bersikap, terutama para orang tua murid. Ya mereka harus bersatu ya. Bersatu. Soalnya begini Pak, mungkin yang merasa aman, ya kan saya milih bupatinya beliau gitu kan. Iya. Dia merasa yang milih nggak milih sesuai sama mereka tuh, sama yang aman, merasa kamu bukan bagian dari kami gitu kan. Iya, jadi mereka nggak bersatu akhirnya. Nah itu. Nah tetapi mereka yang tadi saya bilang akan mengalami peristiwa yang sama pada suatu saat nanti, Pak. Kalau saja mereka cuek ya dengan keadaan teman yang dizolimi, maka hal yang sama akan menimpa dirinya, Pak. Di sini saya bukan nakut-nakutin, tetapi kita nggak bisa, Pak, mengukur ya doa orang yang dizolimi itu betapa dahsyatnya, Pak. Suatu saat nanti akan berimbas, Pak, ke diri kita. Siap aja lah pokoknya. Ya makanya saya menghimbau jaga kekompakan. Jangan kita senang melihat orang menderita. Tapi kita harus mau bergandengan tangan. Agar apa? Agar peristiwa yang sama itu nggak menghampiri diri kita, Pak. Ya berarti bersatulah wahai orang tua siswa, orang tua murid. Nggak ada lagi yang lain, Pak. Kalau ada sekolah yang kayak gitu, lawan nih. Cuma jangan takut, jangan mentang-mentang. Dia kan pilihannya sama saya. Iya. Ini berarti justru merasa CS sama kepala sekolahnya kan, karena kita sama-sama memilih si calon A daripada dia nggak milih. Takutnya malah orang tua yang lain malah musuhin yang orang tua yang dikeluarkan itu anaknya. Itu bahaya juga kalau gitu. Jadi jangan lihat itunya, tapi lihat kezolimannya. Jadi sekolah, walaupun wahai para orang tua ini himbauan sekalian ya, kalaupun kalian melihat bahwa ini nggak bener nih kayaknya sekolah begini, walaupun saya memilih sama bupatinya dengan kepala sekolah atau anjuran sekolah, tapi nggak boleh dong nih rekan orang tua rekan teman anak saya nih dikeluarin kayak begini. Jadi tetap harus bersuara.
Iya. Itu tetap harus bersatu dan kalau perlu demo, nggak apa-apa walaupun memilih bupati yang sama Iya. gitu kan. Ya benar Pak. Jadi nggak mungkin juga misalnya kepala sekolah sampai berani mengeluarkan orang tua yang berbeda pilihan ini kalau semuanya ikut bersatu padu Pak. Bersuara ya. Bersuara. Kita harus berani bersuara lantang. Karena nggak ada cara yang lain Pak. Kita harus menyelamatkan diri kita masing-masing. Ya, tapi bukan berarti kita main aman. Tapi ketika kita melihat ada teman kita atau siapapun orang terdekat kita yang dizolimi, meskipun itu bukan saudara kita satu keluarga, tetap itu bagian Pak dari diri kita. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Oke Pak, ada lagi yang ingin dibahas? Waktunya sepertinya sudah. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir ini ada sesuatu yang kita bisa petik manfaatnya ya. Karena memang di negeri kita ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Banyak sekali PR yang harus kita kerjakan. Tetapi sekali lagi, yang namanya persatuan itu hanya bisa kalau kita ikhtiarkan. Jadi persatuan itu tidak hadir begitu saja. Nah, PR bagi kita semua, ayo kita mulai bersatu. Kita saling bergandengan tangan, kita ingin berjuang untuk membela yang benar. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.